I feel paralyzed. Selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tutorial tentang Word ya. Jadi pengenalan Word. Ini saya buka dulu. Nah, waktu kita menggunakan Word ya. Nah, ini kebetulan versi yang digunakan di sini adalah Word 2019 ya. Ini adalah tampilannya waktu kita pertama kali membuka. Nah, di sini ada home ya. Terus ini new kalau kita mau bikin dokumen baru ya. Nah, terus di home ini sama aja kita bisa bikin blank dokumen baru ya. Nah, terus di sini ini adalah template-template yang sudah disediakan ya. Jadi ini kita bisa pilih salah satunya ya kalau misalkan kita mau bikin resume atau kalender dan sebagainya ya. Nah, terus di bawah sini ada new, terus kalau kita mau buka dokumen Word yang lain kita bisa mempergunakan open ya. Terus di bawah sini ada account, ada feedback sama optionnya ya. Ini pengaturan lebih lanjut. Nah, ini untuk awal kita ke sini dulu ya. Nah, terus kalau untuk template-nya sendiri di sini sudah banyak disediakan ya. Di samping yang 1, 2, 3, 4, 5 ini itu masih banyak lagi template yang disediakan. Nah, jadi kalau tadi kita klik new ya. Nah, di sini itu ada berbagai macam template yang sudah disediakan ya. Nah, ini masih banyak lagi ya. Ini ada kategorinya, itu ada bisnis, card, flyer, letter, education, resume and cover letters ya, holiday dan sebagainya. Nah, di sini banyak ya. Ada yang untuk membuat resume, terus ada yang bikin cover letter ya. Terus ada juga yang untuk bikin brosur ya. Terus restoran brosur, banner kalender atau report ya. Terus student report ya. Nah, ini banyak sekali ya kita bisa pakai. Nah, untuk saat ini kita akan ke blank dokumen atau new ya. Ini kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari Word ya. Nah, di sini yang paling atas ya, kita harus sebelum kita mempergunakannya, kita harus tahu dulu apa saja yang ada di dalam Word ini. Nah, di sini dari yang paling atas ya kita lihat ini adalah quick access ya. Nah, jadi quick access ini untuk akses yang cepat ya. Ini ada toolbarnya ya. Nah, di sini ini adalah yang sudah secara default terpilih ya. Jadi di sini ada save, ada undo sama redo ya ini. Kalau kita mau bersihkan sama sekali ini yang checklistnya kita tinggal pilih aja, maka dia akan hilang. Nah, seperti itu. Terus kalau kita mau tambahkan, kita checklist lagi aja ya. Kita misalkan untuk yang save-nya tadi, terus undo, terus redo ya. Terus kita mau tambahkan yang lain pun bisa kita bikin new dokumen, langsung klik dari sini ya. Nah, terus open, kita open file Word di sini. Terus ada email, ada quick point dan sebagainya ya. Nah, ini kita bisa aktifkan semuanya ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus di samping yang ada di sini ya, itu sebenarnya masih banyak lagi yang maaf. Nah, ini masih banyak lagi yang bisa kita pilih ya. Nah, di sini kita lihat ada more comments ya. Nah, more comments ini, nah ini bisa lebih banyak lagi ya. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan yang ada di bawahnya ini ya. Ini saya geser dulu ya. Nah, misalkan di bagian paragraf ya, paragraf ini ada untuk
pengaturan alignment-nya ya. Nah, ini kita bisa pilih di sini ya. Jadi kalau kita mau masukkan ke dalam quick access ini bisa ya. Misalkan kita pakai align left ya. Nah, terus setelah kita pilih ini di sini ada untuk add. Maka dia menambahkan di samping sini. Nah, ini kalau kita oke, maka align left-nya itu tampil di sini. Ya. Nah, kalau kita mau hapus sama seperti tadi ya. More comment, terus di sini align left-nya ini kita remove. Ya. Ini kita oke, maka dia kan tidak tampil lagi. Nah, ini kita bersihkan lagi ya supaya seperti semula aja kita tampilannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus di sini quick access ini kita bisa meletakkannya bisa di atas ini atau kita bisa di bawah ini show below the ribbon. Nah, ribbon ini di sini nanti akan saya jelaskan. Nah, ini kalau kita klik dia akan ada di bawah. Nah, pindah posisi dari atas ke bawah. Nah, terus kalau kita klik lagi, ini kita mau tampilkan di atas, kita tinggal klik yang ini. Nah, jadi begitu caranya, teman-teman. Nah, terus di sini setelah ada quick access ya. Nah, ini di sebelah kanannya ini ada untuk sign in ya. Kalau misalkan kita mau pakai account secara online, kita bisa sign in. Nah, terus di sini sebelahnya ini adalah ribbon display option. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ya mau mempergunakan Word ini secara penuh ya tampilannya. Nah, ini kita bisa ada 3 pilihan di sini. Jadi bisa auto hide ribbon, ada show tabs atau show tabs sama comment-nya. Nah, ini kita coba satu-satu ya. Kalau auto hide ribbon ini kita semuanya akan hilang, akan tidak terlihat ya auto hide. Nah, kalau kita mau tampilkan lagi ribbonnya tersebut, nah ini kita klik ya. Tapi kalau begitu karena tadi kita pilihnya itu auto hide ya. Jadi kalau kita klik di tampilan untuk mengetiknya maka dia hilang lagi ya. Nah, ini jadi biasa lebih enak ya kita ngelihatnya di sini lebih bersih. Nah, terus kalau misalkan kita cuma mau show tabs-nya doang ya. Nah, show tabs ini adalah tabs namanya ya atau orang menyebutnya itu main menu ya. Nah, main menu ini dia punya di bawah maaf. Nah, ini di bawahnya misalkan home ya. Nah, ini ada namanya di bawahnya itu adalah ribbon. Nah, ini masing-masing yang bisa kita pilih ini itu adalah namanya ribbon ya. Nah, terus di sini kalau misalkan kita mau kembalikan lagi jadi show tabs and comment ya ini kita klik di sini aja. Nah, maka di sini dia tidak akan hilang kalau kita tekan di sini ya. Nah, terus di sini yang di tengah ini adalah tempat kita bekerja mengetikkan dokumen kita ya. Nah, ini kalau kita tuliskan ya, misalkan ragam tutorial. Nah, maka dia akan mengetikkan seperti ini ya. Nah, terus di sini ini tadi sudah ribbon display ya. Nah, terus di bawahnya ada ribbon. Nah, terus ribbon-ribbon ini dia ada beberapa yang dikelompokkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada garis ya, pemisah di sini. Nah, ini itu adalah kita sebutnya dengan grup ribbon ya. Nah, jadi di sini ada grup ribbon untuk clipboard, ada grup ribbon untuk font, untuk paragraf, ya, grup ribbon untuk styles. Jadi dia sudah dikelompok-kelompokkan secara fungsinya oleh Microsoft Word, ya. Nah, terus untuk ribbon ini sendiri, ya, ini kita bisa lihat ada yang aktif seperti ini, tulisannya hitam, ya. Terus ada juga yang abu-abu seperti ini. Nah, kalau abu-abu seperti ini biasanya belum aktif ya. Karena kenapa di sini untuk bagian grup ribbon clipboard ini dia difungsikan untuk mengcopy paste
ya. Nah, jadi kalau misalkan tulisan ini kita blok seperti ini, kita drag ya. Nah, baru dia bisa di copy atau di cut ya. Nah, jadi kalau misalkan kita klik lagi di sini, maka dia hilang lagi ya. Nah, terus di sini kalau kita lihat ada ribbon yang sudah aktif ya, kayak misalkan ini align left ya. Nah, yang lain ini tidak aktif. Jadi secara default seperti ini ya. Ini untuk styles itu aktifnya ini yang normal ya. Nah, jadi yang sudah warnanya lebih gelap ini dia tandanya adalah aktif ya. Jadi misalkan di sini align left itu untuk rata kiri ya. Kalau misalkan kita ke kanan, maka dia yang aktif yang ini ya. Nah, ini rata kanan jadi ada di sebelah kanan. Nah, ini kita kembalikan lagi ya di sini. Nah, di sini tadi waktu kita lihat ya ada show tabs. Nah, tabs ini dia mempunyai banyak ribbon. Jadi masing-masing tab ini dia punya ribbon tersendiri. Ya, jadi ada untuk insert, ada draw, ada design, layout ya, reference, mailings, terus review, view, help. Nah, terus di sini ada yang untuk kita mau melakukan apa nih ya. Jadi kalau misalkan nah ini udah ada suggestion action-nya ya. Ada untuk spelling grammar, ada word count, print ya. Atau kita misalkan mau copy ya. Nah, ini save a copy atau copy ya. Itu bisa kita mau melakukan dari sini itu. Nah, ini kalau misalkan kita ketikkan satu huruf, maka dia ada referensinya yang keluar ya. Nah, ini C itu bisa untuk checkbox, add or remove column ya, word count, crop picture ya. Terus kalau kita ganti lagi CO ya, dia akan berubah lagi. Nah, jadi kalau kita mau cepat ya kita search di sini bisa ya. Oke. Nah, terus di bagian ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita melihat di bagian bawah. Nah, ini bagian bawah ini biasanya untuk status ya. Nah, untuk status ini yang sebelah kiri itu ada untuk status halaman ya. Nah, ini dia akan menunjukkan ada berapa halaman di sini ya, navigation-nya. Nah, di sini misalkan kita bikin 2 halaman. Ini kita enter terus sampai ada 2 halaman. Nah, maka di sini dia akan tampil halaman ya. Jadi nanti ada berapa banyak halaman di dokumen kita ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini bisa di samping itu di navigation ini ada heading ya atau result. Nah, result ini dia kalau misalkan kita di dalam dokumennya ya, ini kita bisa cari ya atau di heading. Nah, ini kita bisa cari misalkan R. Nah, kita huruf R ini di dokumen ini ada 2 ya. Misalkan di R sini sama R sini. Kalau misalkan ditambah RA, maka dia resultnya cuma 1 ya. Cuma 1 di sini ya. Jadi apa yang kita mau tulis di sini maka dia akan searching yang ada di dokumen sini. Ya, itu dia per huruf ya melihatnya. Jadi apa yang kita tulis maka dia akan mereferensikan ke dokumen kita. Ada berapa banyak. Oke. Nah, terus di sini untuk page-nya ya. Nah, ini jadi status page-nya ini kita bisa lihat page 1 of 2. Tapi kalau kita klik di sini jadi page 2 of 2, maka dia akan pindah ke halaman 2. Ya. Nah, ini kita bisa tutup lagi. Nah, kemudian di sini yang sebelah kanannya itu adalah
penghitungan statistiknya ya. Nah, jadi di dalam dokumen yang kita punya itu dia akan menghitung secara keseluruhan ya. Nah, ini dari berapa halamannya ya, ada 2 totalnya page-nya. Terus katanya itu ada berapa? Ada 2 ya, ada ragam sama tutorial. Terus kemudian characters itu dibagi 2 ya. Jadi ada yang tidak mempergunakan spasi, ada yang mempergunakan spasi. Nah, jadi yang mempergunakan spasi itu dia dihitungnya 1 karakter ya. Jadi spasi itu dihitungnya 1 karakter. Terus dia ada berapa paragraf ya. Kalau di sini cuma 1 paragraf. Terus line-nya ini ada berapa ya. Nah, kalau misalkan kita misalkan di sini ada 32 line. Nah, kalau misalkan di sini kita hapus 1 ya tadi kayak misalkan di sini. Nah, ini kita hapus 1 line-nya kita delete. Nah, maka waktu kita klik lagi di sini statusnya, maka dia berkurang line-nya. Ya. Oke. Nah, ini nanti penghitungan statistiknya kita bisa include text box, footnote ya atau endnote ya. Nah, nanti kalau misalkan kita mempergunakan footnote ya, nanti kalau misalkan kita ada tulisan di footnote-nya, maka dia akan bisa terhitung di sini katanya berapa ya atau yang lainnya. Oke. Terus berikutnya ini adalah spelling ya. Nah, ini kalau kita klik di sini ya. Terus kita klik di sininya ya. Nah, ini dia tidak mengecek spelling sama grammarnya ya. Nah, ini sudah komplit mengeceknya ya. Nah, jadi itu untuk status spelling sama grammar. Nah, kemudian di sini untuk language-nya ya. Nah, ini ada bahasanya kita bisa pilih ya. Banyak sekali dari berbagai macam bahasa ya. Nah, terus di sampingnya ini kalau misalkan kita mempergunakan makro ya. Nah, nanti makro ini akan ada di tutorial-tutorial berikutnya ya. Nah, jadi ini untuk status makronya ya. Nah, kemudian di sini ini adalah accessibility check complete ya. Nah, ini kita klik aja. Nah, di sini untuk melihat accessibility-nya ya. Oke, nah ini statusnya. Terus kemudian di sini di sebelah kanannya ya, ini ada yang namanya modenya ya. Nah, ini yang kita gunakan yang aktif yang seperti tadi ya warna abu-abu ini. Nah, di sini aktif itu untuk print layout ya. Tapi kalau misalkan kita di sini kita mau modenya mode untuk membaca ya. Nah, maka dia tampilannya seperti ini. Nah, di tampilan membaca ini itu ada yang bisa kita gunakan ya. Ini Canva biasa yang seperti tadi. Nah, terus ini tool-nya kita bisa find, kita bisa search, terus kita bisa translate juga ya. Nah, terus yang sedikit unik di sini itu ada buat edit dokumennya, maka dia akan balik lagi ke print layout ya. Nah, terus kalau kita lihat lagi di sini di bagian view-nya ya, ada navigation pane. Nah, ya. Nah, ini kita close saja. Nah, terus untuk ini kalau misalkan kita ada komen ya. Nah, ini bisa menampilkan komennya ya. Nah, nah ini kalau kita klik kanan ya di sini itu bisa akan ada tampilan seperti ini. Ya. Nah, terus
Ini kolom width ini dia apa namanya, kita bisa mengaturnya seperti ini ya. Jadi tampilannya mau secara default ya, atau narrow atau kecil-kecil seperti ini, atau wide ya. Nah, ini hanya untuk tampilan aja. Nah, terus ini untuk page color bisa diganti ya. Nah, ini tampilannya untuk membacanya kalau misalkan ada yang lebih enak seperti ini atau seperti ini ya. Ini bisa dirubah. Nah, ini standar aja ya, dibalikan lagi. Nah, terus ini layoutnya bisa column layout atau paper layout. Ya, jadi kalau membacanya yang seperti ini itu bentuknya paper, kalau ini adalah kolom. Nah, terus ini si labelsnya ya. Ini kita klik aja coba. Nah, ini kalau misalkan kita klik di sini ya, itu dia apa namanya di pecah-pecah seperti ini ya. Nah, ini kita balikkan lagi. Terus ini untuk text spacing-nya ya. Kalau misalkan kita mau lebih renggang ya, ini kita tinggal klik text spacing. Nah, terus di sini yang menarik yang paling bawah ini kita bisa mendengarkan suara ya. Kalau ini kita klik di sini, Ragam tutorial. maka dia akan membaca yang ada di teks ini ya, secara keseluruhan. Nah, ini kita bisa play dari sini, kita ulang Ragam lagi tutorial. ya. Nah, terus di sini bisa juga kita setting ya. Untuk reading speed-nya kalau mau kita pelankan ya, misalkan kita pelankan sekali. Ragam tutorial. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kalau misalkan kita mau percepat ya, maka dia akan membaca Ragam dengan ya. Nah, terus untuk suaranya bisa kita ganti, ada 3 pilihan ya. Dari sini di Microsoft ini ada 3 suara. Ada suara David yang tadi atau Zira ya, ini kita play. Ragam tutorial. Nah, terus ada juga Microsoft Mark ya. Ragam tutorial. Jadi ini ada 3 pilihan suara ya. Ini kita close lagi. Nah, jadi di reading mode ini ya, itu kita ada menu-menu seperti itu. Nah, terus kemudian ini di print layout mode ya, terus ada satu lagi dia web layout. Jadi tampilan web ya. Jadi seperti tampilan web kita bacanya seperti ini ya. Kita melihatnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita baikkan lagi ke print layout. Nah, terus kemudian di sini sebelah kanannya lagi itu ada untuk zoom ya. Nah, ini standarnya kita adalah 100% ya. Nah, ini kita bisa kecilkan sampai paling kecil itu 10% ya. Nah, jadi ini kita punya 2 halaman bisa kelihatan. Ini kalau misalkan kita punya banyak halaman sampai berpuluh-puluh halaman masih bisa kelihatan ya. Nah, terus paling besarnya itu adalah 500% ya. Jadi ini dengan font 11 saja ini bisa kelihatan seperti ini. Nah, bisa juga kita langsung klik dari sini ya. Ini zoom-nya ini kita bisa 200%, 100%, 75% ya. Nah, ini terus disesuaikan dengan lebar halamannya, terus apa namanya teks lebar teksnya ya. Terus kalau misalkan ini adalah whole page ya, jadi kita bisa lihat halaman keseluruhan ya. Terus ini many page ini semuanya. Jadi dia cuma 10% aja. Yang paling kecil tadi ya. Nah, ini kita kembalikan lagi ke 100%, kita pencet OK. Nah, maka dia akan tampil 100% ya. Nah, terus di sini yang
kita mau coba lagi itu adalah kita akan meng-save dulu ya. Nah, ini kita coba kita save ya. Ini bisa save dari sini ya. Ini kalau misalkan save as itu kalau misalkan kita punya dokumen, kita buka terus kita mau save ya dengan nama yang berbeda. Nah, ini kita bisa menggunakan save as ya. Nah, ini kita coba dulu dengan menggunakan save ya. Nah, ini kita browse. Nah, ini contohnya kita taruh di desktop ya. Kita beri nama ragam tutorial. Ini adalah nama filenya. Terus ini adalah tipenya ya. Nah, ini kita bisa save as-nya itu banyak nih ya. Tipenya bisa kita sebagai open document text ya, strict open XML dokumen dan sebagainya. Nah, ini tapi yang kita gunakan saat ini adalah Word dokumennya ya. Ini kita tinggal save ya. Maka di sini akan tampil nama filenya ragam tutorial. Nah, ini kalau misalkan kita close ya, kita close, maka ini yang tadi kita save ini kita bisa buka ya. Kita double klik pakai Word. Oke. Nah, maka tampilnya akan seperti yang tadi yang sudah kita save ya. Nah, terus kalau misalkan kita seperti tadi ya, kita punya. Nah, ini kita setelah kita save, ini biasanya di sini ada recent dokumen ya, dokumen yang sudah pernah kita buka ya. Nah, ini kita coba save as ya. Terus kita browse. Misalkan ragam tutorial 1 ya. Nah, ini kita save. Maka dia namanya pun berubah ya. Ini kalau kita close lagi, maka dia akan ada 2 ya. Nah, ini bisa juga kita buka Word-nya ya, misalkan di sini. Nah, ini kita bisa buka dari recent dokumen yang kita sudah punya ya, atau kita bisa open dari pilihan kita di sini ya. Nah, di sini kita misalkan bisa pilih di sini yang recentnya tadi itu. Nah, terus kita bisa browse juga ya. Terus di desktop. Nah, ini kita pilih nih ya. Misalkan yang ragam tutorial. Oke, open. Nah, seperti itu. Demikian, ini adalah tutorial kali ini ya, tutorial mengenai pengenalan Word ya. Jadi untuk pengenalan ini nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut di tutorial-tutorial berikutnya ya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video tutorial kali ini dari awal sampai akhir. Jika kalian merasa video tutorial ini bermanfaat ya, berguna, silahkan like dan share ya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya dari ragam tutorial. Untuk yang mau bertanya, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.